Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok kelas AK3B akan memaparkan bab 3 dengan berjudul bagan alir atau flowchart untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya Aulia Izati bersama kedua rekan saya yaitu Mela Dwi Rahma dan Nadia Dewi Oktaviani. Saya Nadia Dwi Oktaviani akan menjelaskan pengertian bagan alir. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Slide berikutnya simbol bagan alir. Simbol bagan alir ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. 2. Processing, merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau dikerjakan secara manual. 3. Storage, simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. 4. Lain-lain, simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Selanjutnya, gambar dari simbol-simbol bagan alir. Pertama, dokumen. Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer. Simbol kedua yaitu simbol dokumen rangkap. Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. 3. Input atau output. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Simbol berikutnya tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Kemudian simbol pemasukan data online, yaitu entry data oleh alat online seperti terminal CRT atau komputer pribadi. Selanjutnya, simbol terminal CRT komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Oke, slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mela. Baik, terima kasih Nadia. Saya Mela Dwi Rahma akan melanjutkan pemaparan mengenai simbol-simbol bagan alir. Selanjutnya ada simbol pemrosesan komputer, yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer dan biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Selanjutnya ada simbol kegiatan manual, yaitu sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual. Selanjutnya ada simbol kegiatan campur sari, di mana sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya ada simbol kegiatan pemasukan data offline, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket dan register kas. Selanjutnya ada simbol disk bermagnet, yaitu data disimpan secara permanen pada disk bermagnet.
yang digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Next slide, ada simbol pita bermagnet, di mana data itu disimpan dalam sebuah pita bermagnet tentunya. Selanjutnya ada disket bermagnet, yaitu data disimpan dalam sebuah disket. Kemudian ada penyimpanan online, di mana data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Selanjutnya ada arsip, yaitu arsip dokumen yang disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya itu menunjukkan cara pengurutan arsip. N itu urut nomor, A itu urut abjad, dan T itu urut tanggal. Next slide, yaitu ada simbol arus dokumen atau pemrosesan, di mana arah arus dokumen atau pemrosesan, arus normalnya itu adalah ke kanan atau ke bawah. Selanjutnya ada arus data atau informasi yang sering digunakan untuk menunjukkan data yang di-copy dari sebuah dokumen ke dokumen yang lainnya. Selanjutnya ada simbol hubungan komunikasi, yaitu transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya ada simbol penghubung dalam sebuah halaman, di mana itu untuk menghubungkan bagian alir pada halaman yang sama. Dan penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyaknya anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Dan selanjutnya ada simbol penghubung pada halaman yang berbeda, di mana digunakan untuk menghubungkan bagian alir yang berada di halaman yang berbeda. Simbol selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Aulia. Oke, saya Aulia Hizyati akan melanjutkan pemaparan tentang simbol-simbol bagan alir. Selanjutnya itu ada simbol arus barang, artinya itu perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen, dan simbol terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga bisa digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Dan selanjutnya ada simbol keputusan. Artinya itu sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagian alir program komputer untuk penunjukan cabang bagi alternatif cara. Dan terakhir itu ada simbol anotasi. Artinya tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau juga bisa berupa catatan sebagai klarifikasi. Di sini melanjutkan tentang jenis-jenis bagan alir. Terdapat 5 jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen ini menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi. Jadi secara rinci, bagian alir ini menunjukkan dari mana dokumen tersebut berasal, distribusinya, tujuan digunakannya dokumen tersebut, kapan tidak dipakai lagi, dan hal-hal lain yang terjadi ketika dokumen tersebut mengalir melalui sebuah sistem. Bagan alir ini bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal checks dan pemisahan fungsi. Yang kedua itu bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir sistem ini menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Yang ketiga itu ada bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program ini menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini pun menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Jadi simbol pemrosesan menggambarkan perpindahan data atau penghubungan aritmatika. Yang keempat itu ada bagan alir konfigurasi komputer atau computer configuration chart. Artinya, simbol bagan alir dapat juga digunakan untuk membuat bagan konfigurasi komputer. Karena bagan ini digunakan untuk menggambar konfigurasi perangkat keras sistem komputer dan kaitannya itu dengan penyusunan sistem informasi komputer, terutama sistem yang berbasis komputer. Karena manfaat dari bagan ini itu untuk merancang konfigurasi atau komponen perangkat keras yang direkomendasikan dan akan digunakan oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu bagan alir struktur atau struktur chart. Bagan ini digunakan untuk merancang program komputer yang menggunakan pendekatan modul. Dengan menggunakan pendekatan ini itu artinya
Program komputer yang besar dan kompleks dipecah ke dalam modul-modul yang semakin dipecah semakin kecil sampai tidak dapat dipecah lagi. Next, Nadia. Dan di sini tertampil salah satu contoh flowchart, yaitu hubungan antara bagan alir sistem dan bagan alir program. Dimulai dari penyimpanan. Penyimpanan dalam input-output komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, memindahkan, atau mengekstrak data dan file. Sedangkan dalam sistem komputer, penyimpanan berhubungan dengan input atau output melalui proses pengolahan data. Selanjutnya yaitu setelah penyimpanan dapat dilanjutkan dengan proses, di mana proses ini terdiri dari input dan juga output. Input adalah proses memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer untuk diproses lebih lanjut, sedangkan output adalah data yang telah diproses. Output dihasilkan dari proses yang pengolahan data input yang dikirim ke unit pemrosesan. Jadi setelah melakukan proses, ada dua kemungkinan untuk kelanjutannya, yaitu menginput data atau data terupdate. Jika pada kemungkinan kedua, maka akan berakhir pada simbol tersebut, yaitu data yang terupdate. Tetapi jika kemungkinan dilanjutkan dengan menginput data, maka kembali melanjutkan lagi dengan kondisi cocok. Arti dari kondisi cocok itu ya mencocokkan kondisi. Kondisi di sini artinya berupa data. Jadi apakah data sudah cocok atau sesuai? Jika tidak, maka harus kembali melakukan input data. Tetapi jika iya atau sudah cocok, maka dilanjutkan kembali dengan melaksanakan perhitungan, kemudian akan dilanjutkan dengan data yang terupdate. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dikembalikan oleh Mila. Baik, saya akan kembali memaparkan contoh kedua dari bagan alir program komputer untuk pemrosesan pesanan. Oke, langkah awalnya itu simbol terminal, yaitu mulai, kemudian simbol input atau output, yaitu dengan memasukkan data order penjualan. Dan 3 simbol berikutnya itu ada simbol keputusan dan simbol pemrosesan komputer. Ya, simbol keputusan yang pertama itu apakah kredit disetujui, jika tidak akan menolak order. Tapi jika iya, apakah persediaan barang cukup? Dan jika tidak, maka order pesanan akan ditunda. Dan jika iya, apakah order lebih dari 500 unit? Jika iya, maka akan diberikan diskon sebesar 20%. Kemudian langsung memenuhi order, di mana itu menggunakan simbol kegiatan pemasukan data offline. Setelah itu selesai. Tapi jika orderan tidak lebih dari 500 unit, maka langsung untuk memenuhi order dan pesanan itu juga akan selesai. Sekian pemaparan bab 3 dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.